Coba deh arahkan pandanganmu ke langit sana. Lihat titik kecil berwarna kuning itu kan? Nah, itulah Titan, satelit alami terbesar di Saturnus ini. Merupakan bulan terbesar kedua di tata surya kita. Dan kemungkinan Titan menjadi satu-satunya tempat di tata surya yang mengandung air, selain di bumi tentunya. Titan juga punya atmosfer pelindung untuk menjaganya dari radiasi matahari dan sinar kosmik. Sama seperti bumi, ibarat rumah, Titan perlu banyak sekali bebatuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu ya. Kita akan segera terbang menuju ke sana. Waktu tempuh yang sebenarnya tentu sangat lama, tapi kan ada YouTube. Nah, sampai juga di Titan. Ukurannya memang sedikit lebih besar dari bulan kita, tapi bobotnya jauh lebih besar, bahkan melebihi Merkurius loh. Artinya, gravitasi Titan masih cukup lemah. Beratmu di sini akan 7 kali lebih ringan daripada di bumi. Saat sedang berolahraga di gym dekat rumah, mungkin kamu bisa mengangkat beban 70 kg. Tapi di Titan, kamu bisa lebih strong karena sanggup mengangkat 450 kg. Wah, mantul abis! Permukaan Titan hampir seluruhnya diselimuti es dan diselingi gunung kecil, kawah, serta beberapa kriovolcano. Gunung ini sebetulnya sama seperti gunung api biasa kok, hanya saja tidak menyemburkan lava. Material yang dimuntahkannya berupa air, es, amonia, dan metana. Ada juga danau dan awan. Kalau di bumi kita, mirip seperti tebing lah, tapi ada sedikit perbedaannya nih. Di Titan, semuanya tertutup oleh kabut tebal. Kadang, hujan metana beku juga mengguyur permukaannya. Di bumi, kita memanfaatkan metana sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Tapi di Titan, tidak ada oksigen. Kita tidak bisa menyalakan api di satelit berbatu ini. Nah, karena tidak ada oksigen, kamu perlu memakai masker oksigen. Di sini tak perlu pakai baju luar angkasa seperti di bulan kok, karena atmosfernya lebih kuat. Tapi kamu membawa mantel tebal kan? Siap-siap lo ya, karena sebentar lagi udaranya akan sangat dingin. Suhunya bisa mencapai minus 185 derajat Celcius. Di bumi saja, suhu terdinginnya cuma sampai minus 90 derajat Celcius. Itu pun terjadi di kutub selatan. Suhu di Titan sangat dingin karena lokasinya sangat jauh dari matahari. Jaraknya hampir mencapai 1,4 miliar kilometer. Kabut dan atmosfer pekat menghalangi sinar matahari yang memancar ke permukaannya. Kondisinya terkesan ekstrem ya, tapi jangan salah, makhluk hidup bisa bertahan di mana saja. Misalnya saja bakteri Deino. Nama latinnya panjang banget. Organisme ini bisa bertahan hidup meski berada di tempat yang sangat dingin dan terpapar radiasi. Bahkan bisa hidup selama setahun di luar angkasa, lebih tepatnya di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Stasiun luar angkasa memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Titan, apalagi kalau kita menelisik satelit alami ini secara lebih mendalam. Banyak ilmuwan yang meyakini ada lautan luas di bawah permukaannya. Gravitasi Saturnus membuat inti Titan agak panas. Di lautan tersebut juga terdapat amonia. Senyawa ini seperti anti bekunya Titan. Selama airnya tidak membeku, makhluk hidup akan bisa bertahan hidup. Jadi, ada apa saja di bawah sana? Sebetulnya, para ilmuwan sudah menemukan bukti nyata kalau di permukaan Titan terdapat kehidupan. Nah, coba lihat mikroskop ini. Inilah C3H2 yang ditemukan oleh sekumpulan perangkat berantena aneh di Gurun Chili. Sebanyak 66 antena diarahkan ke langit menuju titik yang sama. Molekul C3H2 bisa berperan sebagai pembentuk DNA yang merupakan kode kehidupan. Sebagian orang menganggap molekul ini sudah ada di planet kita sejak miliaran tahun lalu, saat kehidupan baru dimulai. Mereka memastikannya menggunakan probe yang benar-benar mendarat di Titan. Rupanya, antena di gurun itu benar.
Titan menduduki posisi teratas dalam daftar lokasi yang bisa kita tinggali suatu saat nanti. Weh, Mars, kamu tersikut ya? NASA memiliki proyek baru bernama Misi Dragonfly. Lembaga antariksa Amerika Serikat ini akan mengirimkan drone ke Titan agar bisa menjelajahi lebih dekat. Misi ini akan diluncurkan 6 tahun lagi dan roketnya akan mencapai satelit Saturnus ini 9 tahun kemudian. Jadi kita masih perlu menunggu lama nih sebelum akhirnya bisa angkut-angkut barang menuju Titan. Setelah mendarat di permukaan Titan, drone Dragonfly akan terbang berputar-putar seperti helikopter ganda. Drone ini akan punya 8 baling-baling selebar hampir 1 meter. Meskipun lemah, gravitasi di Titan cukup bisa kok membuat drone-nya melesat dengan mulus. Dragonfly akan mampu terbang sejauh 2,3 km, lepas landas dan mendaratnya secara vertikal, sama seperti helikopter biasa. Tapi, masalah utamanya terdapat di baterai drone. Para ilmuwan menemukan generator yang bisa mengubah energi radiasi panas menjadi energi listrik. Ya, pokoknya gitu deh. Dalam sekali cas, diperkirakan bisa dipakai untuk terbang non-stop selama beberapa jam. Dragonfly akan mengangkut banyak peralatan yang dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi, bentuknya akan sangat berbeda dari drone yang biasa kita terbangkan di taman saat weekend. Beratnya saja setara dengan total berat 3 ekor burung unta. Drone ini juga akan punya 2 drill, sejumlah sensor, alat spektro untuk mencari bahan kimia yang terdapat di Titan. Selain itu, Dragonfly akan dilengkapi dengan saluran cuacanya sendiri, beserta ribuan instrumen untuk mengukur suhu, awan, dan lain-lain. Seperti gadget canggih zaman now, drone ini punya kamera. Siap-siap saja kamu akan mendapatkan foto landscape Titan yang sangat menawan. Semalam di Titan berlangsung sekitar 8 hari di bumi. Saat itulah drone akan bergerak lambat di permukaan sambil mengecas dan menganalisis sampel. Prosesnya memang berlangsung sangat lama, tapi bagus dong. Jauhnya jarak dari bumi menuju Titan menyebabkan sedikit masalah, yaitu komunikasi jadi tertunda. Saat dipancarkan, sinyal harus menempuh jarak dari pusat pengendali misi menuju Dragonfly sejauh setengah kali jarak tata surya kita selama 1 jam. Lain halnya saat menuju Mars, sinyalnya cuma tertunda sekitar 10 menit. Nah, kalau ke bulan, tertunda selama sekitar 1 detik. Dragonfly digadang-gadang bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kelayakan satelit Titan untuk kita tempati. Sebagian ahli bahkan ingin mencari sup purba. Sup ini merupakan campuran berbagai zat penting yang menjadi unsur pembentuk kehidupan. Kita bisa melihat sup yang sama di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu dan setiap organisme hidup yang pernah ada berkembang dari campuran unsur organik ini. Jika proyek Dragonfly berhasil dan Titan memang bisa dihuni, drone ini akan punya satu misi lagi, yaitu menemukan tempat yang laik untuk kita tinggali. Tapi, pembentukan koloni mandiri di planet lain tentu saja akan menjadi hal tersulit yang pernah kita lakukan. Kendala pertamanya yaitu produksi energi. Ya, mungkin kita bisa mendirikan semacam pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian tempat bernaung untuk mesin dan manusia. Bangunan baru di Titan harus bisa melindungi kita dari suhu dingin yang menggigit serta cuaca buruk. Kita juga perlu mencari cara untuk mengumpulkan serta menghasilkan air minum dan oksigen. Belum lagi, rumah kaca untuk menanam sumber makanan. Oh ya, perlu juga menambang bahan bakar yang nantinya diisikan ke kendaraan. Nah, untungnya Titan punya banyak persediaan metana. Tentunya sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Tapi, perlu diingat juga masalah besarnya. Karena gravitasi di Titan sangat lemah, penghuninya bisa kehilangan banyak massa otot. Akibatnya, mereka akan sulit bekerja, bahkan menjalani hidup. Belum lagi kriovolcano yang terus menyemburkan materialnya kapan saja. Atau mungkin kita perlu ide yang lebih berani dan menantang. Ubah saja atmosfernya. Tak perlu lagi tuh pakai topi dan sarung tangan berlapis-lapis. Untuk mewujudkannya, kita perlu melakukan terraform di permukaan Titan agar mirip bumi dalam waktu yang lama.
Atmosfer Titan harus diperkaya dengan oksigen agar kita bisa bernafas. Bagusnya lagi, kalau suhunya agak lebih hangat, setelah itu perlu juga menciptakan biosfer dengan menanam tumbuhan. Kita bisa mengubah Titan menjadi hutan rimbun penuh dengan pepohonan yang kita bawa dari bumi. Tapi karena tekanan dan gravitasinya berlainan, pepohonan di sana akan terlihat berbeda dari yang biasa kita lihat di bumi. Mungkin akan tumbuh sangat tinggi atau malah berukuran super duper mini. Siapa yang tahu pasti? Yang jelas, kita perlu memastikan Titan memang layak dihuni makhluk hidup. Para ilmuwan baru-baru ini menduga ada bentuk kehidupan di Venus. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi, bahkan juga dijuluki sebagai kembaran bumi. Mereka menemukan gas fosfina di Venus. Konon, gas ini dihasilkan oleh organisme hidup. Rupanya dugaan ini salah. Ya, tidak sepenuhnya salah sih. Ada sedikit gas fosfina yang menggantung di udara, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari perkiraan awal. Nah kan, peneliti planet lain memang susah banget guys. Ilmuwan masih sering keliru.